Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan merusak yang sudah baik. Inilah Sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, menciptakan atau membangun sesuatu mungkin tergolong mudah. Perawatannya itu yang sulit karena membutuhkan kesetiaan. Seberapa setia kita bisa merawat atau memelihara apa yang baik yang telah kita bangun dan kita perjuangkan. Jika kita tak mampu memelihara, setidak-tidaknya kita tidak merusak hal baik yang telah ada di dalam perjalanan hidup kita. Dunia dan tatanannya yang diciptakan Tuhan sebenarnya sempurna dan cukup baik. Tanggung jawab memeliharanya ada di dalam tangan manusia. Entah seberapa setia kita telah memelihara dan merawat karya Tuhan yang maha baik dan maha indah ini. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengusut kesetiaan kita dalam tugas memelihara dan menjaga hal baik yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Firdaus adalah prototipe kebaikan, keindahan dan kesempurnaan yang diberikan Tuhan. Sejarah perjalanan manusia telah membuktikan ketidaksetiaan kita dalam memelihara hal-hal baik yang ada di dalam hidup kita. Adam dan Hawa tidak setia memelihara Firdaus itu karena godaan untuk menjadi Tuhan. Mereka akhirnya merusak seluruh tatanan ciptaan ini hanya karena ketidaksetiaan terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Seandainya saja jika mereka tak mampu memelihara Firdaus, setidak-tidaknya mereka jangan merusak pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat. Namun kita tidak dapat mengubah masa lalu. Akan tetapi kita masih bisa mengubah masa depan kita, setidak-tidaknya dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni merusak hal-hal yang sudah baik dalam hidup kita. Setelah melakukan penyembuhan terhadap orang yang tuli dan gagap, semua orang memiliki kesan yang bagus terhadap tindakan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Sebenarnya ini bukan hal baru. Firdaus adalah bukti bahwa Allah selalu memberikan dan menjadikan yang terbaik bagi hidup kita. Ketidaksetiaan kita untuk memelihara yang baik itulah persoalan kita. Kita lebih cenderung merancang jalan hidup kita sendiri, walau itu menuju kesesatan dan kehancuran. Kita kurang, bahkan kita tidak tahu bersyukur atas semua kebaikan Allah dalam hidup kita. Sudah demikian, malah kita mau merusak hal-hal baik tersebut. Semisal relasi yang baik, kekeluargaan yang baik,
itu tidak dipelihara, melainkan diisi dengan iri hati, kebencian dan persaingan yang tidak sehat. Saudara-saudariku terkasih, keluarga, pekerjaan, relasi, kesuksesan dan panggilan hidup adalah hal-hal baik yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Mampukah kita untuk memelihara hal-hal baik ini? Ingat, si cerdik ular akan terus merayap di sela-sela keterlenaan kita. Ia siap untuk membalikan fakta dan kebenaran dan menuntun kita kepada jalan untuk merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Janganlah kita berjalan atau bekerja sama dengan si cerdik ular, tetapi berjalanlah dan bekerja samalah dengan Yesus, karena hanya Dia yang sanggup menjadikan segala-galanya baik. Jika kecerdikan menuntun kita kepada daya rusak terhadap segala kebaikan, mengapa kita harus mengikutinya? Tuhan memberkati kita semua.